Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan bab 7, yaitu analisis time series dan forecasting data keuangan. Kelompok kami beranggotakan saya, Nurul Mahmudah, kedua Dinda Eka Lestari, dan yang terakhir adalah Ilma Nafiah. Kita akan membahas 3 agenda. Yang pertama adalah analisis time series, yang kedua adalah analisis data keuangan, dan yang ketiga adalah metode-metode peramalan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah analisis time series. Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin akan timbul. Tren di balik angka tersebut kemudian dianalisis dan lebih baik dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Nah, hal ini bisa kita jelaskan langsung aja ya dalam contoh. Contohnya yaitu teman-teman bisa buka di halaman 129 tabel 7.1 mengenai ROA, hipotesis untuk perusahaan dan industri. Jika kita lihat dari data yaitu berisi tahun, ROA perusahaan dan ROA industri, kemudian apabila kita plot ke suatu grafik yang akan kita temui pada halaman 130 grafik ROA perusahaan dan industri, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya dengan ROA industri. Dari analisis tren ini nampak juga bahwa kenaikan ROA industri lebih cepat dibandingkan dengan ROA perusahaan. Meskipun pada tahun 2015 ROA perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan ROA industri, tapi pada masa mendatang, ROA perusahaan kemungkinan besar akan di bawah ROA industri. Tentunya, tren semacam ini bukan merupakan tren yang menguntungkan, baik buat untuk perusahaan atau untuk industri ke depannya. Kejadian semacam ini bisa terjadi apabila industri tumbuh pesat tetapi perusahaan mengalami penurunan market share. Barangkali karena industri tersebut sedang tumbuh, banyak pesaing-pesaing baru masuk dan mengurangi pangsa pasar yang dipunyai perusahaan. Manajemen tentunya harus melakukan perubahan yang perlu untuk mengatasi permasalahan. Analisis tren semacam ini bisa dilakukan untuk setiap rasio atau keuangan dan dibandingkan dengan tren industri. Baik, kemudian perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan. Perubahan struktural ini tentu saja akan mempengaruhi angka-angka keuangan pada perusahaan. Maka apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah peraturan pemerintah, yang kedua perubahan kompetisi, yang ketiga perubahan teknologi, dan yang terakhir adalah akuisisi atau merger. Contohnya, yang pertama adalah isu deregulasi perbankan. Deregulasi artinya perubahan ini diakibatkan karena peraturan pemerintah. Nah, apabila ada terjadi seperti ini, maka kita bisa menganalisis menggunakan 2 tahap, yaitu tahap sebelum dan sesudah deregulasi. Nah, apabila deregulasi ini bukan merupakan suatu hal yang luar biasa atau biasa saja, maka kita tidak perlu menggunakan 2 tahap. Tetapi ketika hal ini merupakan kejadian yang luar biasa dan merupakan kebijakan yang jarang ditemui, maka kita harus membagi dengan 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah deregulasi. Yaitu karena apa? Karena hal ini adalah cara yang paling realistis. Kemudian yang kedua adalah perusahaan akuisisi. Misalnya ini pada tabel 7.2 ada penjualan PT ABC dan PT EXY ya. Dengan data-data penjualan ini maka kita bisa menganalisis. Yang pertama adalah analisis bisa menggunakan data penjualan gabungan. Kolom ketiga untuk menganalisis prospek perusahaan pada masa mendatang. Penggunaan analisis semacam ini mempunyai asumsi implisit bahwa perusahaan gabungan merupakan fungsi penambahan perusahaan individualnya.
Yang kedua adalah analisis bisa membagi periode analisis kedua periode sebelum dan sesudah diakuisisi, dan kemudian memakai data sesudah akuisisi untuk analisis selanjutnya. Analisis ini asumsinya adalah ada perbedaan struktural antara kedua periode tersebut, sehingga kedua periode tersebut harus dipisahkan. Dan yang ketiga adalah analisis bisa fokus hanya pada data penjualan. Cara ini dilakukan apabila besarnya perusahaan yang diakuisisi tidak terlalu signifikan dibandingkan besarnya perusahaan yang mengakuisisi. Apabila besarnya perusahaan yang diakuisisi cukup signifikan, cara semacam ini tidak dilakukan ya. Jadi data di atas menampakkan bahwa cara semacam ini barangkali tidak bisa dilakukan karena signifikansi mencapai sekitar 50%. Persoalan lain yang bisa timbul adalah perlakuan untuk data-data yang luar biasa. Sehingga diperlukan pertimbangan khusus untuk memasukkan hal-hal seperti ini. Bisa teman-teman analisis kembali dengan menggunakan analisis yang tepat. Pendekatan analisis time series. Dalam analisis time series ada 3 macam pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan ekonomi, yang kedua pendekatan statistik, yang ketiga adalah pendekatan visual. Ketiga macam pendekatan tersebut tidak saling menghilangkan, tetapi saling melengkapi. Misalnya apa ini? Misalnya sesuai dengan grafik penjualan halaman 133, teman-teman bisa buka. Dengan melihat grafik ini, nampak bahwa penjualan perusahaan mempunyai pola yang berfluktuasi secara sistematis. Pola musiman nampak dari grafik di atas. Setiap kuartal awal penjualan perusahaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penjualan bulanan. Di samping itu, nampak bahwa penjualan perusahaan menunjukkan tren yang semakin baik dalam jangka panjang meskipun dalam jangka pendek terlihat penjualan yang naik turun. Dari segi ekonomi, data-data di atas bisa diinterpretasikan lebih lanjut. Pada akhir tahun penjualan menunjukkan kecenderungan naik karena penjualan cenderung naik pada saat tahun baru atau hari raya. Penjualan juga menunjukkan kecenderungan naik yang cukup tinggi pada saat hari raya Idul Fitri. Dalam rangka jangka panjang, perusahaan mengalami perkembangan yang cukup stabil karena di hari raya Idul Fitri selalu maju sekitar 10 hari pada tahunnya. Maka analisis bisa diperhitungkan bahwa suatu ketika hari raya Idul Fitri akan jatuh pada kuartal keempat yang berakibat akan munculnya penjualan yang sangat tinggi pada kuartal keempat dan penjualan yang normal pada kuartal lainnya. Data musiman ini diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang mendorong penjualan di atas penjualan normal. Di samping musiman semacam itu, ada musim lain yang disebabkan oleh cuaca. Misalnya, pada suatu kemarau, barangkali penjualan perusahaan membuat minuman akan cenderung menjual dengan kuantitas yang tinggi. Namun, pada saat musim hujan, perusahaan pembuat jas hujan menunjukkan penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada kemarau. Di samping musiman di atas, ada juga musim yang disebabkan karena ada laporan keuangan. Misalkan suatu perusahaan menyusun laporan keuangan kuartalan yang terdiri dari 12 minggu dan yang lainnya, maka apabila faktor-faktor lain konstan, ada kecenderungan penjualan pada kuartal keempat menunjukkan angka-angka yang lebih tinggi karena jumlah minggunya yang lebih banyak. Selanjutnya adalah analisis data keuangan. Kita bisa lihat di dalam di halaman 134 mengenai komponen time series. Nah, data-data seperti data penjualan tersebut mencerminkan 4 faktor. Yang pertama adalah tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau tren turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Yang kedua adalah siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini, namun lamanya dan besarnya fluktuasi sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan atau dari industri ke industri. Yang ketiga adalah musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi pada lingkup 1 tahun. Penyebabnya apa aja? Yang pertama adalah peristiwa seperti yang sudah dijelaskan, dan yang kedua adalah cuaca, dan yang keempat adalah ketidakteraturan atau irregularities.
Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang muncul tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalnya, suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gedungnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Mengukur pengaruh tren. Tren suatu data bisa dilihat dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggambar dengan tangan. Yang kedua menggunakan model matematika. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara semacam ini sangat praktis dan sederhana, tetapi mempunyai kelemahan yaitu konsistensi. Cara semacam itu sangat kurang. Model time series bisa dirumuskan sebagai berikut. YT sama dengan A plus BX. A dan B dihitung dengan cara berikut ini. A sama dengan E kurung buka Y min B E kurung buka X, dan B sigma XY min N XY per sigma X kuadrat min N X kuadrat. Dengan menggunakan model matematik, garis tren bisa dibuat dengan garis least square. Metode tersebut pada dasarnya menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus dengan garis data yang sesungguhnya itu paling kecil. Misalnya kita mempunyai data pada tabel titik 73 itu. Nah, pada kolom tersebut, nilai tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren yang dihasilkan tersebut menunjukkan nilai penjualan yang sesungguhnya dan nilai tren penjualan. Selanjutnya adalah tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren di atas sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus di atas mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa mendatang. Padahal pada beberapa situasi penjualan tumbuh dengan tingkat sangat cepat pada awal-awal periode, kemudian tumbuh melambat pada periode berikutnya. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar 7.5 itu ada skala aritmatik waktu A, skala semi-logaritma waktu B. Pada gambar A di atas, persamaan tren yang lebih sesuai adalah persamaan parabola sebagai berikut ini. Y sama dengan A plus BX plus C X kuadrat. Sedangkan untuk model B, persamaan tren yang lebih sesuai adalah persamaan logaritma dengan model seperti berikut. Log Y sama dengan A plus B log X. Pemilihan model yang akan digunakan sebagai proyeksi pada masa mendatang akan sangat tergantung dari asumsi yang digunakan, apakah data tersebut akan tumbuh secara linear atau tidak. Pendekatan linear mengasumsikan besarnya perubahan konstan, sedangkan model parabola mengasumsikan besarnya perubahan pada perubahan yang terjadi adalah tidak konstan. Analisis siklus. Seperti dikatakan pada bab selanjutnya, fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh musiman dalam data tabel tersebut hilang karena data yang digunakan merupakan data tahunan. Pengaruh musiman tidak terlihat dalam data tahunan. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut. Persentase tren sama dengan Y per YT kali 100, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Pada tabel 7.3 itu pada halaman 137 memperlihatkan hasil perhitungan. Plot angka-angka dalam model kolom ke-7 akan terlihat seperti gambar titik 7.6 grafik siklus penjualan. Nah, pada grafik siklus penjualan ini ada kecenderungan siklus dengan jangka waktu 9 tahun.
pada tahun 1999 menunjukkan kecenderungan penjualan yang tinggi relatif terhadap angka tren, dan kemudian penjualan yang tinggi tersebut muncul lagi pada tahun 2008. Nah, fluktuasi ini telah terjadi pada tahun 1999 sampai 2008. Analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analisis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Misalnya, ia menggambarkan penjualan tahun depan sebesar 400 juta dan mempunyai indeks musiman dengan data triwulan 0,97 untuk triwulan 1, 1,1 triwulan 2,085 untuk triwulan 3 dan 1,08 untuk triwulan 4. Analisis bisa mengalokasikan anggaran penjualan tahun mendatang ke dalam triwulan berikut ini pada halaman 141. Nah, dan yang kedua adalah apabila analisis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakaturan secara lebih jelas. Apabila ia mempunyai data penjualan triwulan yang sesungguhnya, maka data yang bersih dari pengaruh musiman adalah pada tabel 7.4. Pengaruh musiman deseasonalis seperti pada tabel 7.5, data tersebut bisa diartikan sebagai tingkat penjualan yang seharusnya terjadi apabila tidak ada pengaruh musiman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode peramalan. Bisa dilihat di dalam slide, di mana dalam pendekatan mekanis pada dasarnya menggunakan teknik-teknik yang lebih objektif, seperti statistik, dan cara tersebut menggunakan model yang sama untuk setiap forecast. Salah satu contoh cara mekanis tersebut adalah dengan model regresi. Selain itu, dengan cara non-mekanis, teknik yang digunakan relatif bebas, tidak terdapat hubungan yang pasti dan tetap antara data yang dianalisis dengan peramalan yang dibuat. Selain itu, dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analis melakukan perkiraan. Sedangkan dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Selanjutnya, model penghalusan eksponensial. Kelebihan dari model ini adalah sederhana dan data yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Formula model ini adalah Ft sama dengan WAT-1 plus 1 min W kali Ft-1, di mana Ft merupakan forecast untuk periode T, AT-1 adalah data sesungguhnya pada periode T-1, Ft-1 adalah forecast pada periode T-1, W konstanta dengan nilai antara 0 dan 1. Dapat juga dibaca dengan forecast baru sama dengan W data sesungguhnya saat ini plus 1 min W dikali forecast saat ini. Model tersebut juga bisa ditulis dengan Ft sama dengan AT-1 plus 1 min W dikali dalam kurung Ft-1 min AT-1, yang dapat dibaca forecast yang baru sama dengan data sesungguhnya pada periode sebelumnya ditambah bagian dari error penyimpangan pada periode sebelumnya. Apabila ada 3 periode, maka penulisannya adalah F2, F3, dan F4. Untuk mencari F4 dapat mendistribusikan F2 dan F3, di mana F4 sama dengan WA3 plus 1 min W kali W kali A2 plus 1 min W kuadrat kali W kali A1 plus 1 min W pangkat 3 F1. Model tersebut adalah penghalusan eksponensial karena bobot untuk data periode-periode sebelumnya semakin mengecil dilihat dengan kuadrat atau eksponensial yang semakin tinggi, di mana apabila angka untuk W akan melibatkan trade-off, jika W diberi
nilai mendekati 0, maka data yang terbaru akan memperoleh bobot yang kecil. Sedangkan apabila nilai W besar, forecast yang terjadi akan bereaksi cepat terhadap perubahan-perubahan random yang bersifat jangka pendek. Lalu ada perbandingan model-model forecast. Dalam pendekatan analisis sekuritas multivariat untuk forecasting, kelebihannya adalah mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat, dan mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Sedangkan kelemahannya adalah biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan, untuk monitoring beberapa variabel dan biaya lainnya. Sedangkan ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisisnya. Lalu analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak bias. Lalu analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya, dalam pendekatan univariate mekanis untuk forecasting memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, kemampuan untuk mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. Lalu tingkat subjektivitas yang rendah, biaya yang relatif lebih rendah, mudah diperbarui, dan kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik. Sedangkan kelemahannya adalah jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu. Lalu laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik, lalu sulit mengkomunikasikan hasil analisis pada luar, terutama dalam hal metodologinya. Secara umum, forecast yang diberikan oleh analis keuangan biasanya lebih akurat dibandingkan dengan forecast dengan menggunakan model analisis time series. Karena yang pertama, analis mempunyai akses terhadap informasi terbaru, di mana informasi ini bisa dipakai untuk memperbaiki forecast mereka. Dan yang kedua, analis mempunyai akses terhadap informasi yang lebih luas seperti forecast perekonomian, struktur industri, dan lain sebagainya. Sedangkan analis time series hanya memfokuskan pada perilaku data tunggal pada masa lalu. Secara umum, model forecast multivariate bisa lebih akurat dibandingkan dengan model forecast univariate, di mana karena analisis multivariate melibatkan lebih banyak faktor yang mempengaruhi suatu variabel. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.